Halo teman-teman, selamat datang kembali di video part 3 perjalanan gua dari Bandung ke Bali. Di part sebelumnya, kita sudah menempuh perjalanan seru dari Bandung sampai Malang. Nah, sekarang saatnya menuntaskan perjalanan panjang ini menuju Pulau Dewata, Bali. Seperti biasa, bangun tidur kita stretching tipis-tipis dulu, biar badan gak kaku kayak kanebo kering. Tapi sebelumnya, gua pengen jujur sedikit soal tujuan dari perjalanan ini. Mungkin banyak yang ngira gua lagi touring, liburan, atau sekedar jalan-jalan cari suasana baru. Tapi kenyataannya, tujuan utama gua adalah pindah. Gua meninggalkan Bandung bukan buat healing, tapi buat mulai hidup di Bali. Kalau kalian ingat, gue pernah bilang di part 1 kalau ini adalah perjalanan gue dari Bandung ke Bali yang kedua kalinya. Hanya saja waktu itu gak kepikiran untuk merekam perjalanan gue sampai jadi konten. Kali ini gue rekam dan upload untuk pembuktian bahwa gue pernah nekat motoran sejauh itu, dan bukanlah omong kosong. Perjalanan jauh itu bukan cuma butuh bensin, tapi juga butuh asupan buat perut dan jiwa. Jadi kita mampir dulu di dapur Fadilah Pasuruan. Ya? Tempatnya luas banget, cocok buat yang bawa rombongan, keluarga, atau bawa hati yang lelah karena dia nggak ngabarin. Hai. Menu makan prasmanan di sini banyak banget. Sambalnya pun bermacam-macam. Tinggal ambil sendiri sesuai selera dan kapasitas perut. Ada beberapa toilet dan gue sempet kebingungan nyalain lampunya. Ternyata kalau ditutup lampunya otomatis nyala. Di sini ada musolanya juga, dan ada tempat buat selonjoran, buat istirahatin kaki atau punggung yang pegel. Nah, kalau kalian mau ngaduk semen juga di sana ada gundukan semen udah disediain. Kali aja mau melemaskan otot-otot. Hehehe, bercanda. Pokoknya ini bukan sekedar tempat makan, ini tempat recharge sebelum lanjut perjalanan. Gue sampai di titik dimana hidup di Bandung udah gak sehat lagi buat gue. Finansial gak sehat, pemasukan stagnan, dan makin lama makin sulit bergerak. Bukan karena gak mau kerja keras, tapi ya kadang realita usia dan lingkungan juga ikut ngebatasin. Ada perasaan stuck, jenuh, muak, kayak hidup jalan di tempat. Sampai-sampai gue nanya ke diri gue sendiri, hidup gini terus sampai kapan? Nunggu semua cicilan lunas dengan pendapatan segitu-gitunya, ditambah rasa malas dengan rutinitas setiap harinya, atau nunggu sampai umur gak sanggup lagi buat pergi jauh?
Akhirnya gue mutusin buat pindah, karena gue percaya. Pernah dengar ada kalimat yang mengatakan, kadang peluang itu gak hanya ditungguin, tapi harus kita ciptain sendiri. Dan buat gue, Bali adalah awal buat menciptakan peluang itu. Tempat baru, harapan baru, hidup yang lebih tenang, sehat secara pikiran, dan punya ruang buat berkembang. Bukan cuma kerja buat bayar cicilan, tapi juga kerja buat ngerasa hidup. Oke guys, sebelum nyebrang ke Bali, ada satu hal penting yang harus diamankan dulu. Tiket ferry dari Banyuwangi ke Gilimanuk. Sekarang tiketnya udah bisa dibeli online, jadi gak perlu panik pas udah deket pelabuhan. Tinggal beli lewat HP dan nanti tukerin tiketnya di loket sebelum naik. Tapi kalau belum sempat beli, tenang. Di sepanjang jalan menuju pelabuhan, banyak agen-agen pinggir jalan yang siap bantu. Bahkan kadang ada juga yang nyamperin sambil bilang, "Mbak, mau nyebrang? Mau saya bantu?" Dan saya bilang, "Tolong dibantu ya, jadi apa? Prok prok prok." Bercanda. Iya, orangnya nanya, mau dibantu daftarin online gak? Cukup pakai KTP aja. Dan gak usah curiga, mereka emang bantuin beli lewat sistem online juga. Karena bikinnya juga depan Pak Polisi yang lagi meriksa SIM dan STNK. Harga tiketnya 42.000 aja per motor plus orangnya. Karena Bali udah di depan mata, tapi tiket tetap di tangan dulu, jangan sampai hilang.
Perjalanan dari Bandung sampai Malang sangat cerah. Gak ada hujan sama sekali. Tapi begitu keluar dari pelabuhan, hujan mulai turun. Di sini kita dihadapkan pada pilihan yang sering kali kita temui dalam kehidupan. Berhenti menunggu hujan reda, atau terus melanjutkan perjalanan meski harus berhadapan dengan cuaca yang tidak bersahabat. Sama dengan fase kehidupan yang gue alami sekarang. Kadang kita merasa bahwa menunggu adalah pilihan yang paling bijak. Menunggu hujan reda, menunggu keadaan membaik seperti dalam hidup. Seringkali kita merasa terjebak dalam kesulitan. Berharap segala sesuatunya segera berubah. Tapi di balik menunggu, ada kenyataan yang tidak bisa dihindari. Waktu terus berjalan, hari mulai gelap, dan jika kita hanya menunggu, malam akan semakin larut. Namun, ada pilihan yang bisa kita ambil. Lanjutkan perjalanan terus maju meskipun hujan turun, tetap berkendara dengan pelan, hati-hati, sabar, sambil berdoa. Perjalanan ini mengajarkan kita bahwa tidak semua masalah bisa dihindari, dan tidak semua jalan bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah cara kita menghadapi masalah itu. Perjalanan dari Malang ke Denpasar ini jadi penutup dari bab lama dan pembuka untuk bab baru. Dan akhirnya, setelah ribuan kilometer, tanjakan, turunan, melewati sawah-sawah orang, sampai juga di Bali. Tapi tahu nggak? Ada satu kalimat yang pernah gue dengar. Bukan kita yang memilih Bali, tapi Balilah yang memilih siapa yang ingin tetap tinggal di sana. Kedengarannya puitis, tapi ada benernya. Karena Bali itu bukan sekedar tujuan, tapi rasa. Dan mungkin rasa itu yang bikin kita selalu pengen balik. Jadi kalau gua ngerasa hati dan pikiran gua lebih tenang di sini, bisa jadi Bali is calling. I know we're not dating but yes, bukan mantan tapi gamon. Gak pernah jadian tapi gamon. Sialnya yang ada cintaku terjebak dalam friendzone. Ada rindu yang tak tersalurkan, ada yang hilang tanpa sempat ada hubungan. Sinyalmu on and off, bikin maju mundur. Semua yang mengingatkanmu buatku gagal move on. Pernahkah kau mengingatku sedetik saja? Selalu ku ingat senyumnya, hiasi indah parasnya. Aku selalu mencoba untuk membuka hatinya. Ku biarkan dia di sana, takkan lagi ku mengganggunya. Melodi cinta yang tercipta, ku gagal move on sepertinya. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah ngikutin dari part 1 sampai sekarang. Doain gue ya, semoga langkah ini bukan pelarian, tapi permulaan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue bakalan share motoran gue di Bali. Karena hidup butuh jalan-jalan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian relate atau mungkin juga lagi ada di fase yang sama. Selalu ku ingat senyumnya, hiasi indah parasnya. Lelahku selalu mencoba untuk membuka hatinya. Ku biarkan dia di sana, takkan lagi ku